Hello and welcome to Ajeng Dayana YouTube Podcast. Finally, aku bener-bener bikin channel YouTube aku sendiri. Teman-teman, sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen bikin channel YouTube. Untuk apa? Untuk mendokumentasikan setiap pemikiran aku. Jadi aku tuh suka mengamati sekeliling, aku suka merenung, aku suka baca buku, aku suka dengar podcast. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang pengen banget aku sampein ke banyak orang. Dan akhirnya aku bikin sekarang. Biasanya aku bikin konten lewat tulisan di TikTok atau di Instastory. Dan kali ini aku bener-bener bikin channel YouTube aku. Gunanya adalah untuk aku tonton sendiri suatu hari nanti ketika aku pengen membandingkan pemikiran aku yang di masa yang akan datang dengan pemikiran aku yang udah berlalu. Jadi untuk podcast pertama ini aku pengen ngebahas soal kemelekatan. Jadi teman-teman tau gak sih, akar, kunci, pokok dari segala macam kesedihan itu adalah satu, kemelekatan. Melekat dari segala hal itu adalah sumber dari ketidakbahagiaan kita di dunia ini. Melekat sama apa aja sih? Semuanya. Melekat sama handphone, melekat sama pasangan, melekat sama orang tua, melekat sama apapun. Yang namanya melekat, kita tuh seolah-olah gak bisa hidup tanpa mereka. Dan ketika mereka hilang, kita hancur. Dan itu yang udah aku rasain, udah aku alamin. Kenapa aku bisa ngomong di sini untuk kalian. Jadi aku pernah melekat banget sama pasangan aku di masa lalu. Dimana ketika aku merasa kalau aku sama pasangan aku akan bahagia, aku akan hidup sejahtera, aku gak akan menemukan orang yang lebih baik dari pasangan aku yang sekarang. Dan ketika aku benar-benar melekat, apa-apa aku cerita, apa-apa aku ngeluh, apa-apa aku menggantungkan diri sama pasangan aku, finally ketika aku ditinggalin pasanganku, aku yang hancur. Jadi pada masa itu aku tuh pernah mengalami patah hati yang sangat-sangat berat banget. Dan itulah kali pertamanya aku patah hati sama hidup, adalah gara-gara ditinggalin pasangan aku. Yang pertama adalah karena aku tuh anak broken home. Dulu orang tua aku tuh udah bercerai dari aku SD. Tapi perceraian itu aku masih bisa terima gitu ketika aku udah menemukan seseorang laki-laki di dalam hidup aku yang bisa menggantikan peran orang tua aku dalam segi kasih sayang, tempat pulang. Tapi ketika aku melekat, ketika aku ditinggalkan, aku hancur. Aku yang bener-bener gak bisa mengontrol hal-hal yang harusnya aku kontrol karena aku melekat sama pasangan aku yang dulu. Dan ketika aku patah hati, aku tuh banyak banget belajar dari kehilangan. Yang pertama adalah kadang aku tuh merasa denial, kok kenapa sih orang tua aku bercerai, kok kenapa sih pasangan aku, orang yang sangat-sangat aku cintai meninggalkan aku, kenapa sih kok semua ini terjadi. Aku tuh sering denial, aku sering banget gak bisa tidur di malam hari. Aku sering bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kok semua orang ninggalin aku, kok aku tuh gak bahagia dan ini nih. Nah di dalam patah hatiku itu teman-teman, aku banyak banget belajar yang salah satunya adalah melekat. Ternyata setelah aku melihat diriku yang lebih dalam, aku begitu melekat sama pasangan aku. Itulah kenapa ketika pasangan aku hilang, aku hancur. Dalam hal apapun, aku mengamati, aku merenungi apa yang udah aku alamin. Jadi ketika aku punya satu handphone, aku tuh sayang banget sama handphone baru aku itu. Ketika handphone itu fiturnya aku suka, memorinya banyak, aku suka dengan HP itu. Ketika HP itu rusak, aku galau. Kenapa HP ku rusak? Kenapa? Itu dari pasangan dan handphone. Apapun teman-teman. Aku punya satu temen yang aku tuh sayang banget, kayak aku tuh cocok sama dia gitu, kemana-mana sama dia, makan, ngobrol, cerita segala macam. Ketika aku udah melekat, aku harus setiap hari aku ketemu temanku. Ketika temanku pindah kota untuk melanjutkan pendidikannya, aku galau. Aku bener-bener kayak kehilangan. Itu cuma temen gitu, dia bukan orang yang hadir dari dulu di kehidupanku. Jadi kisah pertemanan kita tuh cuma sekitar 1 tahun. Itu karena aku tuh udah merasa bener-bener pertemanan yang cocok nih sama dia. Ketika temen aku ninggalin aku keluar kota, aku galau. Di situ aku belajar lagi, kenapa rasanya kehilangan itu gak enak? Kenapa aku harus selalu ditinggalkan? Ternyata jawabannya adalah bukan kehilangan. Ternyata jawabannya bukan ditinggalkan. Jawabannya adalah satu, melekat. Jadi ketika aku melekat sama apapun, ketika dia hilang, ya aku yang patah.
Andaikan aku dari awal nggak melekat, andaikan aku dari awal nggak melekat sama pasangan aku, andaikan dari awal aku nggak melekat sama temen aku mungkin akan biasa aja dia pergi gitu. Jadi dari situ aku belajar banyak hal. Aku belajar mengontrol hati aku, mengontrol diri aku, mengontrol emosi aku ketika aku mendapatkan sesuatu, barang, temen, atau suatu relationship, peluang, semuanya nggak ada yang bisa bikin aku melekat. Like, aku punya temen, aku nggak akan melekat sama dia. Suatu hari kalau dia akan pergi mengkhianatin aku nggak akan sakit hati karena aku nggak melekat. Dan suatu hari ketika aku akan punya pasangan, aku nggak akan melekat sama pasangan aku akan tetap dengan diriku sendiri. Aku akan mencintai diriku sendiri 100% dengan utuh. Aku nggak akan menaruh kemelekatan kepada siapapun dan kepada apapun. Itu gunanya untuk menjaga diriku sendiri, untuk menjaga hatiku, untuk menjaga perasaanku. Karena teman-teman, ternyata sumber dari segala kesedihan itu adalah melekat. Coba kalian renungin, ada gak sih di dalam hidup kalian tuh seseorang atau benda yang kalian tuh benar-benar melekat? Ketika benda atau orang itu hilang, kalian galau. Nah, kadangkala ada orang yang udah sangat-sangat melekat, udah sangat-sangat sayang sama seseorang, sama benda. Ketika orang itu dihilangkan, ketika benda itu dihilangkan, dia bisa galau berhari-hari. Dia bisa gak doyan makan, dia bisa stres. Itu akarnya, sumbernya adalah melekat. Dan aku udah pernah mengalami ini semua. Kalian percaya sama aku, perubahan hidup itu pertama dimulai dari mengubah pola pikir. Aku udah pernah bilang di sebelumnya konten aku di Instagram bahwa pikiran itu seperti mesin mobil. Dan teori ini aku pinjam dari buku The Power of Thinking Big. Jadi kenapa sih pikiran itu seperti mesin mobil? Di buku itu penulisnya menjelaskan, bayangin aja, pikiran itu seperti mesin mobil. Mobil kalau setiap hari dimasukin satu genggam kotoran, tapi setiap hari kamu masukin kotoran ke mesin itu, apa yang akan terjadi dengan mobil itu? Pasti mesinnya rusak, pasti nggak bisa jalan. Mau sebagus apapun mobilnya, sekinclong apapun, dicuci segimanapun, tapi kalau mesinnya kotor, ya mobilnya mogok. Mobilnya bahkan akan nggak bisa jalan gitu loh. Begitu juga manusia mau didandanin, mau kita make up setebal apapun, kita perawatan body care, kita pakai skincare yang mahal, tapi kalau ini pikiran kita, otak kita setiap hari diisi dengan hal-hal negatif, diisi dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran denial, pikiran-pikiran yang putus asa, pikiran-pikiran yang frustasi. Ini mesin, ini adalah mesin dari diri kita. Mau sebagus apapun baju kita, tampilan kita di luar, kalau mesin kita kotor, kita nggak akan pernah hidup dengan baik. Jadi hal yang pertama bisa mengubah kehidupan kita dari segala hiruk pikuk, kesedihan, kemelekatan, kemarahan, dan ketidakterimaan dengan hidup adalah belajar melatih otak kita untuk selalu berpikir positif. Kenapa aku bilang gitu? Aku udah pernah ngalamin ini semua. Jadi dulu aku tuh sempet gak bisa tidur. Aku sempet gak bisa tidur lama banget, bertahun-tahun. Aku harus mengkonsumsi obat tidur karena aku memang se-overthinking itu sama hidup. Aku kayak, Tuhan kenapa sih kok takdirku gini? Tuhan kenapa orang lain gini? Tuhan kenapa aku begini? Ketika aku perlahan mengubah mindset aku, oh iya, aku melepaskan, aku menerima semua apa yang terjadi di hidup ini dan aku ikhlas. Aku mulai berpikir, oh semua kejadian ini ada maknanya. Ini apa ya maknanya? Ini apa ya pelajarannya? Aku mulai setiap hari merenung. Ini pelajaran dari orang tua aku bercerai ini apa? Ini pelajaran dari aku ditinggalin pasanganku tuh apa gitu. Ini aku pelajaran dari kehilangan sesuatu nih apa pelajaran yang bisa aku ambil. Itu aku latih setiap hari. Aku berlatih, aku benar-benar melatih otakku untuk selalu gak menyalahkan nasib. Aku melatih diriku sendiri untuk gak selalu menyalahkan takdir. Aku benar-benar mengubah pola pikir aku. Ini semua gak instan teman-teman. Jadi aku journaling, aku nulis semua perasaan aku perlahan menulis afirmasi untuk diriku sendiri. Aku menulis aku cantik, aku beruntung, aku sehat. Aku mulai melakukan aktivitas positif. Aku mulai membaca buku, aku mulai menyalurkan hobi aku lagi. Aku merasa hidup, aku gak merasa melekat sama apapun ketika aku udah mencintai diriku sendiri, ketika aku udah sadar, ketika aku udah banyak banget belajar dari kehidupan ini bahwa sumber dan akar dari segala kesedihan adalah melekat.
Jadi perlahan kalian harus melepaskan diri dari kemelekatan itu. Entah itu sama barang, entah itu sama benda, entah itu sama manusia, sama orang tua, sama teman. Jangan sampai pernah melekat. Konsekuensinya adalah satu. Aku nggak menye-menye di sini, aku ngomong fakta. Kalau kamu dengerin aku, kamu melepaskan diri dari segala kemelekatan, kamu gak akan pernah sedih yang berlebihan. Sedih itu wajar, semua orang itu di dunia ini pasti merasakan sedih. Tapi ada orang yang benar-benar sedih banget, sampai jatuh, sampai gak bisa ngapa-ngapain, sampai gak bisa mengendalikan dirinya. Dan ada orang yang sedih, dia menerima dan dia sadar, dia gak sampai depresi karena kesedihannya. Jadi kalau kamu percaya sama aku, perlahan mulai ubah mindset kamu untuk melepaskan diri dari segala kemelekatan. Karena kunci sumber akar dari segala kesedihan adalah kemelekatan. Apapun itu, whatever, itu orang, itu barang, ingat kata-kataku. Tapi kalau kamu dari sekarang ngeyel, gak mau melepaskan diri dari segala kemelekatan itu, ya siap-siap aja suatu hari, karena di dunia ini gak ada yang abadi, pasti akan ada yang hilang. Pegang omonganku, pasti kalian akan sedih yang bener-bener patah hati, sakit karena kehilangan itu. Entah itu benda, entah itu barang, entah itu orang. Kalian akan sedih ketika kehilangan itu. Jadi pesan aku adalah satu, kalau kamu ingin mengubah hidup kamu, kesedihan kamu, lepaskan diri dari segala kemelekatan. Entah itu uang, entah itu baju, entah itu apapun. Anggaplah biasa aja. Semuanya tuh biasa aja kecuali dirimu sendiri. Apapun di dunia ini adalah hal yang biasa aja kecuali dirimu sendiri. Dirimu adalah orang terpenting, hal terpenting di dunia ini. Karena kamu tahu gak, kita dari lahir sampai meninggal, sampai akan ketemu Tuhan nanti di akhirat, kita tetap sama diri kita sendiri. Sadar nggak kalian? Ketika kita sakit, ya kita sendiri yang rasain. Ketika kita sehat, ya kita sendiri yang rasain. Ketika kita bahagia, kita sendiri yang rasain. Ketika kita nangis, kita sendiri yang rasain. Orang lain akan bersimpati, orang lain akan kasihan. Tapi yang bisa ngerasain apa yang benar-benar kita rasain ya diri kita sendiri. Orang lain gak ada yang paham. So, sayangi diri kamu sendiri. Cintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Aku harap kalian akan nonton aku, karena aku akan membahas tentang rilis, bagaimana cara melepaskan diri dan melepaskan kemelekatan dari dunia ini.